Daya tarik kecantikan seringkali dikaitkan dengan pesona, kemewahan, dan kekuatan. Namun, di balik wajah yang rupawan, ada kisah kelam yang tersembunyi. Mereka adalah wanita-wanita yang memiliki segalanya, kecantikan, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, ketika ambisi bertemu dengan keserakahan, kejatuhan pun menjadi tak terhindarkan. Inilah kisah tragis 7 wanita cantik yang jatuh karena skandal korupsi. Dunia telah menyaksikan bagaimana kekuasaan bisa mengubah seseorang. Tidak peduli pria atau wanita, jika tergoda oleh uang dan kekuasaan, kejatuhan hanya tinggal menunggu waktu. Kisah-kisah berikut bukan sekadar cerita skandal, tetapi juga peringatan bahwa keindahan dan kejayaan bisa lenyap seketika jika salah langkah. Siapkan diri Anda, karena beberapa nama dalam daftar ini mungkin akan mengejutkan Anda. 7. Eva Kaili, Yunani, skandal Qatargate. Eva Kaili lahir pada tanggal 26 Oktober tahun 1978 di Tesaloniki, Yunani. Sejak muda, ia telah menunjukkan kecerdasan dan ambisi besar dalam dunia politik. Dengan wajah rupawan dan retorika yang kuat, Kaili dengan cepat mendapatkan perhatian publik. Karir politiknya dimulai dari Partai Sosialis PASOK, di mana ia menjadi anggota parlemen Yunani sebelum akhirnya menembus panggung politik Eropa. Berkat kepiawaiannya dalam diplomasi dan hubungan internasional, ia diangkat menjadi wakil presiden Parlemen Eropa, sebuah pencapaian yang menjadikannya salah satu wanita paling berpengaruh di benua itu. Namun, di balik citra politisi cerdas dan berintegritas, tersembunyi skandal yang akhirnya menghancurkan segalanya. Pada Desember tahun 2022, dunia dikejutkan oleh skandal Qatargate, sebuah kasus suap yang mengguncang Parlemen Eropa. Eva Kaili menjadi salah satu tokoh utama dalam pusaran korupsi ini. Ia diduga menerima uang dalam jumlah besar dari Qatar sebagai imbalan atas upayanya mempengaruhi kebijakan Uni Eropa terhadap negara kaya minyak tersebut. Puncaknya terjadi ketika pihak berwenang Belgia melakukan penggeledahan di apartemennya di Brussel. Polisi menemukan koper berisi uang tunai ratusan ribu euro, yang menjadi bukti tak terbantahkan keterlibatannya dalam skandal ini. Tangis dan keterkejutan tak dapat disembunyikan saat ia ditangkap, sementara dunia menyaksikan kejatuhan dramatis seorang wanita yang pernah berada di puncak kekuasaan. Penangkapan Kaili langsung menggemparkan Uni Eropa. Dalam hitungan jam, ia kehilangan jabatan wakil presiden Parlemen Eropa, dikeluarkan dari partainya, dan menghadapi ancaman hukuman berat. Dari seorang wanita yang dahulu dilulukan sebagai masa depan politik Eropa, ia berubah menjadi simbol kejatuhan akibat korupsi. Reputasinya hancur, kepercayaan publik lenyap, dan hidupnya kini dipenuhi ketidakpastian hukum. Skandal Qatargate bukan hanya meruntuhkan karir gemilang Eva Kaili, tetapi juga menjadi pengingat keras bahwa keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan selalu berujung pada kehancuran. 6. Rosmah Mansor, Malaysia, wanita di balik skandal 1MDB. Rosmah Mansor lahir pada tanggal 10 Desember tahun 1951 di Kampung Mertang, Malaysia. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi pendidikan dan berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Malaya. Setelah menikah dengan Najib Razak, pria yang kemudian menjadi Perdana Menteri Malaysia, kehidupan Rosmah berubah drastis. Ia tak lagi hanya seorang istri pejabat, melainkan sosok berpengaruh di balik layar kekuasaan. Rosmah dikenal dengan selera hidupnya yang luar biasa mewah, tas-tas Hermes Birkin, perhiasan berlian, dan koleksi barang mahal lainnya membuatnya dijuluki sebagai Imelda Marcos dari Malaysia. Namun, di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang lebih gelap yang akhirnya menyeretnya ke dalam skandal terbesar dalam sejarah negaranya. Semua terbongkar ketika kasus korupsi 1 Malaysia Development Berhad 1MDB terungkap ke publik. Skandal ini melibatkan miliaran dolar yang diduga disalahgunakan dari dana investasi negara. Rosmah bukan hanya menjadi istri seorang pemimpin, tetapi juga tokoh kunci dalam skema gelap ini. Ia dituduh menerima suap sebesar 187 juta ringgit, sekitar 600 miliar rupiah, untuk proyek energi tenaga surya di sekolah-sekolah pedesaan Malaysia. Saat penyelidikan semakin dalam, pihak berwenang menemukan barang bukti mengejutkan, lebih dari 500 tas mewah, ratusan perhiasan, dan uang tunai dalam berbagai mata uang yang jika ditotal bernilai lebih dari 3,5 triliun rupiah. Ketika penggeledahan dilakukan,
dunia menyaksikan bagaimana seorang wanita yang selama ini hidup dalam glamor kini menjadi buronan keadilan. Pada tanggal 1 September tahun 2022, Rosmah Mansor dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 970 juta ringgit sekitar 3 triliun rupiah. Wajah yang dulu dipoles dengan kemewahan kini berubah menjadi simbol kerakusan dan kejatuhan. Ia menangis di ruang sidang, tetapi hukum tetap berjalan tanpa kompromi. Dari seorang wanita yang dulu menikmati segala kemewahan di istana, kini ia harus menghadapi realitas hidup di balik jeruji besi. Skandal ini tak hanya menghancurkan namanya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan kekayaan tanpa batas selalu memiliki harga yang harus dibayar. Lima, Park Geun-hye, Korea Selatan, presiden yang terjungkal karena korupsi. Lahir pada tanggal 2 Februari tahun 1952 di Daegu, Korea Selatan, Park Geun-hye tumbuh di bawah bayang-bayang politik. Ia adalah putri dari Park Chung-hee, mantan presiden Korea Selatan yang memimpin dengan tangan besi selama hampir 2 dekade. Sejak kecil, ia telah terbiasa dengan dinamika kekuasaan, dan ketika ibunya tewas dalam aksi pembunuhan politik, Park muda harus menggantikan peran ibu negara di usia yang masih belia. Perjalanannya menuju kursi kepresidenan tidaklah mudah, tetapi pada 2013, ia akhirnya mencetak sejarah sebagai presiden wanita pertama Korea Selatan. Dengan citra sebagai pemimpin tegas dan bersih dari korupsi, rakyat menaruh harapan besar padanya. Namun, siapa sangka bahwa kekuasaannya justru runtuh akibat skandal terbesar dalam sejarah politik modern Korea. Nama yang menjadi kunci dalam kejatuhannya adalah Choi Soon-sil, sahabat dekat yang ternyata memiliki pengaruh luar biasa di balik layar. Choi, yang tidak memiliki jabatan resmi, diduga memanfaatkan hubungan pribadinya dengan Park untuk menekan perusahaan besar, termasuk Samsung, agar memberikan suap ratusan juta dolar kepada yayasannya. Ketika skandal ini terungkap pada 2016, kemarahan rakyat membara. Jutaan orang turun ke jalan dalam protes besar-besaran, menuntut agar Park turun dari jabatannya. Sidang pemakzulan digelar, dan pada tanggal 10 Maret tahun 2017, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi mencopotnya dari kursi kepresidenan. Itu adalah momen bersejarah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Korea, seorang presiden yang masih menjabat dimakzulkan. Nasib Park semakin tragis ketika pengadilan menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan suap. Dari seorang pemimpin yang pernah begitu dihormati, ia kini hanya seorang narapidana yang mengenakan seragam penjara. Pengaruhnya lenyap, masa depan politiknya hancur, dan Korea Selatan bergerak maju tanpa dirinya. Pada 2021, ia akhirnya menerima pengampunan dari pemerintah, tetapi namanya tetap tercoreng dalam sejarah. Skandal ini menjadi pelajaran pahit bahwa kepercayaan rakyat adalah sesuatu yang tak ternilai harganya, dan sekali hilang, tak akan pernah bisa kembali. 4. Cristina Kirchner, Argentina, dari presiden ke terdakwa korupsi. Lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1953 di La Plata, Argentina, Cristina Fernández de Kirchner tumbuh menjadi sosok yang penuh ambisi dalam dunia politik. Karirnya mulai menanjak saat ia menikah dengan Néstor Kirchner, yang kemudian menjadi presiden Argentina. Ketika Néstor lengser, Cristina melanjutkan warisan politik suaminya dan berhasil memenangkan pemilu, menjadikannya presiden Argentina dari 2007 hingga 2015. Sebagai pemimpin wanita pertama yang terpilih secara demokratis di negaranya, Cristina dikenal dengan kebijakan populisnya yang menarik hati rakyat kecil. Namun, di balik senyumnya yang memesona dan gaya kepemimpinannya yang penuh percaya diri, ada aliran uang haram yang pada akhirnya menyeretnya ke dalam skandal terbesar dalam sejarah politik Argentina. Setelah turun dari kursi kepresidenan, Cristina Kirchner menghadapi tuduhan serius terkait korupsi dalam proyek infrastruktur negara. Ia diduga mengarahkan kontrak pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tertentu sebagai imbalan atas suap jutaan dolar. Investigasi mengungkap bahwa praktik ini berlangsung selama bertahun-tahun, menyebabkan kerugian negara hingga 1 miliar dolar AS. Ketika bukti mulai terkuak, Cristina tetap membantah segala tuduhan dan mengklaim bahwa ia adalah korban konspirasi politik. Namun, rekaman suara, dokumen keuangan,
dan kesaksian dari orang-orang dekatnya semakin memperkuat dugaan bahwa ia telah menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Pada 2022, pengadilan Argentina menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Cristina Kirchner dan melarangnya memegang jabatan publik seumur hidup. Meskipun ia masih memiliki basis pendukung yang kuat, reputasinya telah ternoda selamanya. Dari seorang wanita yang dulu dipuja sebagai simbol kekuatan dan kepemimpinan, ia kini menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dapat menghancurkan warisan politik seseorang. Skandal ini menjadi pengingat bahwa tidak ada pemimpin yang kebal terhadap hukum, sebesar apapun kekuasaan yang pernah mereka genggam. Tiga, Isabel dos Santos Amola, miliarder wanita yang tersandung korupsi. Lahir pada tanggal 20 April tahun 1973 di Baku, Azerbaijan, Isabel dos Santos tumbuh dalam lingkungan penuh kemewahan sebagai putri dari Jose Eduardo dos Santos, Presiden Amola yang berkuasa selama hampir 38 tahun. Dengan koneksi politik yang kuat, ia membangun kerajaan bisnisnya di berbagai sektor, mulai dari perbankan, telekomunikasi, hingga minyak dan gas. Isabel menjadi simbol kesuksesan wanita di Afrika dan bahkan dinobatkan sebagai wanita terkaya di benua itu dengan kekayaan mencapai 3,5 miliar dolar AS. Namun, di balik citra pengusaha sukses, tersimpan kisah gelap tentang bagaimana kekayaan itu diperoleh, bukan dari kerja keras, tetapi dari skema korupsi yang merugikan rakyat Angola. Investigasi global, Luanda Leaks, yang dirilis pada 2020 mengungkap bagaimana Isabel diduga menyalahgunakan jabatannya untuk mengalihkan dana negara ke bisnis pribadinya. Saat menjabat sebagai kepala perusahaan minyak negara, Sonangol, ia memanfaatkan posisinya untuk mengalirkan uang rakyat ke rekening pribadi dan perusahaan-perusahaan cangkangnya di luar negeri. Ratusan juta dolar hilang, sementara rakyat Angola tetap hidup dalam kemiskinan. Ketika skandal ini terungkap, pemerintah Angola bertindak cepat dengan membekukan aset Isabel di berbagai negara, termasuk Portugal, Inggris, dan Belanda. Wanita yang dulu dipuja sebagai ikon bisnis kini menjadi buronan internasional, dengan ancaman hukuman berat yang menghantuinya. Kini, Isabel dos Santos hidup dalam pelarian, berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain untuk menghindari penangkapan. Kekayaannya yang dulu luar biasa kini terkikis, dan reputasinya hancur di mata dunia. Dari seorang miliarder yang tampak tak tersentuh, ia kini menjadi simbol keserakahan dan kehancuran ekonomi Angola. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa moralitas hanya akan membawa kehancuran, dan tidak ada benteng kekayaan yang cukup kuat untuk melindungi seseorang dari kebenaran. Dua, Gulnara Karimova, Uzbekistan, putri presiden yang terjatuh. Lahir pada tanggal 8 Juli tahun 1972 di Tashkent, Uzbekistan, Gulnara Karimova tumbuh dalam kemewahan sebagai putri dari Islam Karimov, presiden pertama Uzbekistan yang berkuasa selama lebih dari 25 tahun. Dengan kecantikan, karisma, dan pengaruh politik yang besar, ia menjelma menjadi wanita paling berkuasa di negaranya. Tidak hanya sebagai putri presiden, Gulnara juga dikenal sebagai penyanyi pop dengan nama panggung, Gugosha, seorang perancang busana, dan diplomat yang pernah mewakili Uzbekistan di berbagai negara. Ia hidup bagaikan seorang ratu, memiliki koleksi perhiasan mewah, properti bernilai jutaan dolar, serta koneksi dengan elit dunia. Namun, di balik kemewahan itu, ada imperium bisnis kotor yang pada akhirnya menjadi penyebab kehancurannya. Skandal mulai terungkap ketika investigasi internasional menemukan bahwa Gulnara terlibat dalam skema pencucian uang dan suap yang melibatkan perusahaan telekomunikasi asing. Ia diduga menerima lebih dari 1 miliar dolar AS dari berbagai perusahaan yang ingin beroperasi di Uzbekistan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan jaringannya. Uang hasil korupsi ini dialirkan ke rekening bank di Swiss, Swedia, dan negara-negara lain melalui perusahaan cangkang. Namun, ketika ayahnya wafat pada 2016, perlindungan yang selama ini ia nikmati lenyap dalam sekejap. Pemerintahan baru Uzbekistan tak lagi menutup mata terhadap kejahatannya. Ia ditangkap dan dikenakan berbagai tuntutan, mulai dari korupsi hingga pencucian uang, yang membuatnya jatuh dari puncak kekuasaan ke dalam jeruji besi. Pada 2017, pengadilan Uzbekistan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Gulnara, yang kemudian diperpanjang menjadi lebih dari 13 tahun setelah penyelidikan lebih lanjut.
Dari seorang wanita yang dulu bersinar di panggung internasional, ia kini menjalani hidup dalam keterasingan sebagai narapidana di balik jeruji besi di negaranya sendiri. Kejatuhannya menjadi simbol bagaimana keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menghancurkan seseorang, tak peduli seberapa tinggi kedudukan mereka. Tidak ada lagi sorotan media, tidak ada lagi perhiasan atau gaun mahal, hanya kesunyian yang menelan sisa hidupnya. 1. Jiang Qing Tiongkok, wanita di balik revolusi yang berakhir tragis. Lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1914 di Zhucheng, Provinsi Shandong, Tiongkok, Jiang Qing memiliki ambisi besar sejak muda. Sebelum menjadi tokoh politik, ia dikenal sebagai aktris di Shanghai dengan nama panggung Lan Ping. Namun, nasib membawanya ke jalur berbeda ketika ia bertemu dengan Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Menjadi istri Mao memberinya akses tak terbatas ke lingkaran kekuasaan tertinggi, tetapi Jiang Qing tidak puas hanya menjadi pendamping. Ia ingin lebih dari sekadar bayangan suaminya, ia ingin kendali. Ketika Mao meluncurkan revolusi kebudayaan pada 1966, Jiang Qing muncul sebagai tokoh utama yang mengendalikan propaganda, seni, dan kebijakan politik. Dengan tangan besinya, ia memimpin gerakan yang mengubah sejarah Tiongkok, tetapi juga menimbulkan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kepemimpinannya, revolusi kebudayaan berubah menjadi periode keos dan ketakutan. Jiang Qing menggunakan kekuasaan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, menggerakkan gerakan merah untuk menekan siapapun yang dianggap musuh revolusi. Ribuan orang dipenjara, dianiaya, bahkan dieksekusi atas tuduhan kontra-revolusioner. Sementara rakyat menderita, Jiang Qing menikmati hidup penuh kemewahan, menikmati pengaruhnya sebagai wanita paling berkuasa di Tiongkok. Namun, segalanya berubah drastis setelah Mao Zedong wafat pada 1976. Tanpa perlindungan suaminya, Jiang Qing menjadi target balas dendam politik. Ia ditangkap dan diadili sebagai bagian dari Geng Empat Kelompok. Elit yang dituduh bertanggung jawab atas kekacauan revolusi kebudayaan. Pada 1981, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya, yang kemudian dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Dari puncak kekuasaan, ia terjatuh ke dalam kesunyian sel tahanan. Tak lagi dikelilingi oleh pengikut setianya, tak ada lagi panggung politik untuk dimainkan. Pada tanggal 14 Mei tahun 1991, dalam keadaan sakit dan putus asa, Jiang Qing mengakhiri hidupnya dengan cara di rumah sakit penjara. Kisahnya menjadi bukti bahwa kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan dan penindasan tidak akan bertahan lama. Dari wanita yang pernah mengguncang sejarah Tiongkok, ia berakhir dalam kesepian, menjadi bayang-bayang kelam dalam sejarah negaranya. Keindahan, kekuasaan, dan kekayaan bisa membawa seseorang ke puncak kejayaan, tetapi juga bisa menjadi awal dari kejatuhan. Ketujuh wanita ini adalah bukti nyata bahwa ketika keserakahan menguasai hati, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Dunia mungkin akan terus menyaksikan kisah-kisah serupa, di mana mereka yang memiliki segalanya akhirnya harus kehilangan semuanya. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mereka? Bahwa integritas lebih berharga daripada sekadar kemewahan dan kekuasaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Cakrif YouTube channel agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.